bagaimana sih sebenarnya tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap kita yang disebut sebagai human atau disebut sebagai manusia ini. Kira-kira apakah kita di muka bumi ini hanya sekedar numpang, hanya sekedar hidup, hanya sekedar lahir, atau hanya sekedar eh, menikmati, atau apa sih yang menjadi tanggung jawab kita yang sebenarnya, yang Tuhan pengen justru sebagai manusia itu kita ini menjadi pengelola kah, atau menjadi pengelola atau menjadi penikmat, ya Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat sama-sama di dalam eh, teologi perjanjian baru ini, manusia itu punya tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dikatakan di sana kalau kita lihat Bapak Ibu, bilang bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah diharapkan untuk mematuhi segala peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah. Artinya, kalau Bapak Ibu baca dari kitab perjanjian baru, kitab perjanjian lama, sebenarnya kan Tuhan sudah memberikan setiap aturan-aturan, aturan main di dalam kehidupan yang sebenarnya kalau kita ikuti itu enak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ikuti enak. Cuman kan kembali lagi bahwa manusia ini seringkali lebih cenderung menggunakan eh, pola pikirnya, lebih cenderung menggunakan apa yang menjadi hak prerogatifnya, sehingga menyampingkan apa yang menjadi aturan-aturannya Tuhan. Contoh kan, waktu kita mungkin masih kecil, apa mungkin suka ngambil uang mama di dompet tanpa mama tahu gitu kan. Nah, sebenarnya kan itu sudah termasuk, kalau kita lihat dia dalam aturannya Tuhan kan, Tuhan bilang jangan mencuri. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil tanpa izin sekalipun itu punya orang tua kan tetap aja kan tanggung jawab setiap. Nah, jadi sebenarnya tanggung jawabnya manusia itu simple kan. Cuman ikut perintah Tuhan, taat, selesai. Nah, yang menariknya adalah begini. Ketika manusia tidak ikut perintah Tuhan, tidak taat pada aturan-aturan yang Tuhan buat, sudah seperti itu pun Tuhan nggak tinggalin. Sudah tidak taat sekalipun pun Tuhan masih tolong, gitu kan? Sudah meleset dari sasaran, sudah hamartia sekalipun, Tuhan masih mengasihi. Jadi kalau kita pikir-pikir, kita ini sebagai manusia ini, sorry saya bilang, kadang kita kita nggak tahu terima kasih, kadang kita nggak tahu diri, atau mungkin kita nggak apa ya, sebagai manusia kira-kira ketika kita yang contoh kita di posisi Tuhan saya sudah pernah singgung ini, yaitu ada pandangan dikotomi, pandangan trikotomi, dan ada satu yang menarik di sini adalah pandangan multisegi. Apa sih pandangan multisegi ini, Bapak Ibu? Dikatakan di sana bahwa ada sejumlah tambahan istilah yang mengambarkan natur non-fisikal manusia. Jadi, natur non-fisikal manusia ini dapat dimengerti sebagai banyak segi. 4 istilah yang menjabarkan natur non-materi manusia ialah hati, ya, hati ini menjabarkan tentang intelektual. Kemudian ada hati nurani, ditempatkan Allah dalam diri manusia sebagai saksi. Hati nurani dipengaruhi oleh kejatuhan dan dapat ditipu dan tidak dapat dipercaya. 1 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. 1 Timotius 4 ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, ini di bagian rekomnya ditulis di sana sesat. Nah, orang tidak percaya memiliki suatu kehendak yang
memiliki kerinduan untuk mengikuti apa yang didikte oleh daging. Efesus 2 ayat 2 sampai 3. Sedangkan orang percaya memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Roma 6 ayat 12 sampai dengan 13. Setelah daripada pandangan multisegi ini, kita masuk pada bagian yang disebut sebagai dosa manusia. Kita lihat Bapak Ibu bahwa pengertian dosa di dalam Perjanjian Lama di kitab Kejadian 3 tidak menjabarkan tentang asal mula dosa, melainkan menjelaskan masuknya dosa dalam dunia dan umat manusia. Kejadian 3 ini menjelaskan historis manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan kepada perintah Allah. Ini bisa kita bandingkan dengan Kejadian 3 dibandingkan dengan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Nah, di dalam kitab Injil, kata yang dipakai dalam Injil sinoptik untuk dosa adalah hamartia. Kata ini sering dipakai dan hubungannya dengan pengakuan dosa. Matius pasal 3 ayat 6, Markus 1 ayat 5. Atau dengan pengampunan dosa. Pengertian dasar dari dosa adalah kegagalan untuk mencapai sasaran. Seorang yang mengakui dosanya, maka ia menyadari mengenai apa yang diharapkan dari dirinya. Bahwa usaha-usaha yang terbaik telah gagal untuk mencapai apa yang diharapkan. Nah, kata lain, yaitu praptoma, pelanggaran. Ini kemarin sudah sempat saya singgung. Nah, kemudian dikatakan di sana bahwa pada waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang pertobatan, dia tidak perlu menerangkan arti dosa. Semua orang Yahudi yang mengenal sejarah bangsanya dalam PL akan mengetahui bahwa dosa itu merupakan pelanggaran terhadap Allah yang menuntut pertobatan. Bandingkan dengan Lukas pasal 3 ayat 3, pasal 15 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Setelah itu Bapak Ibu, setelah dari kitab Injil kita lihat pandangannya Paulus tentang dosa. Paulus ini dia menggunakan ragam istilah untuk menjelaskan hakikat dosa. Ya, seperti di dalam gagasan penjelasan-penjelasan atau gagasan yang Paulus sampaikan, kata hamartia digunakan secara umum dalam pengertian perbuatan-perbuatan dosa dan dipakai dalam bentuk jamak dan tunggal. Hampir selalu menggambarkan keadaan dosa dan bukan berarti suatu tindakan untuk membuat dosa. Karena itu Paulus dapat berbicara tentang kuasa dosa, Roma 3 ayat 9, pengenalan dosa, Roma 3 ayat 20, bertambahnya dosa, Roma 5 ayat 20. Dikatakan selain memakai kata yang umum untuk dosa, Paulus juga memakai istilah-istilah lain yang menggambarkan dosa itu sendiri. Ini kemarin kita sudah sempat baca ya Bapak Ibu, ada paratoma, ada parabasis, dan ada anomia. Ya, jadi paraptoma itu langkah yang keliru sebagai lawan langkah yang benar. Dalam Efesus 2 ayat 1 Paulus menghubungkan kata itu dengan dosa atau dalam hal ini hamartia. Di dalam parabasis melangkah ke samping, yaitu menyimpang dari jalan yang benar. Istilah ini diterjemahkan dengan pelanggaran. Kemudian anomia ini lebih kepada kedurhakaan atau perbuatan jahat. Sehingga semua istilah ini mengandung pengertian yang sama, yaitu gagal memenuhi apa yang diwajibkan, gagal memenuhi apa yang diperintahkan.